warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semua ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Siapa tadi yang pertama kali? Tanti ya. Tanti, silakan dipimpin doanya pembelajaran hari ini. Ya, baiklah teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Tanti sudah dipimpin doa. Ini pertemuan pertama kita di kelas 11 ya. Sebelumnya selamat kalian sudah naik semua dari kelas 10 ke kelas 11. Ya, sudah ada yang buka buku belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ya. Materi kita tentang kelas 11 ini lebih banyak tentang sistem tubuh manusia. Kalau kelas 10 dulu kan secara umum ya, kita bahas tentang hewan, tumbuhan, bakteri, dan lain sebagainya. Kalau kelas 11 ini lebih banyak membahas tentang tubuh kita nih. Jadi kayaknya sih bentar, karena lebih mudah memahami. Share screen saya sudah nampak belum? Sudah, Bu, sudah nampak. Sudah nampak, Bu? Oke. Seperti yang bilang tadi, kelas 11 ini lebih banyak membahas tentang sistem tubuh manusia terutama. Nah, sebelum membahas tentang sistem tubuhnya, dulu kelas 10 kan kalian masih ingat ya organisasi kehidupan dimulai dari apa, Hayo? Sel, Bu. Dari sel. Bu. Dari sel. Ya. Dari sel. Nah, jadi sekarang molekul membentuk sel, kemudian nanti akhirnya nanti akan membentuk dan juga individu. Nah, sekarang kita bahas tentang sel tersebut. Sebelumnya, coba dilihat gambar-gambar ini. Kelihatan ya gambarnya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Kira-kira, Bu. Kira-kira ini gambar apa ini? Kalian bisa tahu nggak gambar apa ini? Gambar sel. Gambar sel? Bu. Itu ada bakteri ya, Bu? Atau mungkin ada yang tidak? Ada bakteri. Ini yang mana yang bakteri? Yang panjang, Yang Bu. panjang, Bu. Panjang hijau, Bu. Yang C, ya benar. Pinter semua. Terus dalam kehidupan sehari ini, kalian pernah nggak sih lihat gambar apa namanya yang aslinya di kehidupan sehari-hari ini? Pernah lihat nggak? Tidak, Bu. Tidak pernah. Nggak Belum, pernah. Bu. Belum. Belum ya. Lihatnya hanya di gambar ya, atau mungkin di iklan ya. Kalau iklan sabun biasanya muncul bakteri-bakteri gini. Ya. Iya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya ini. Peserta didik dapat menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel melalui kegiatan diskusi dengan tepat. Peserta didik dapat merinci serta menganalisis struktur dan fungsi organel sel melalui kegiatan kajian literatur dan diskusi dengan benar. Peserta didik dapat membandingkan komponen sel hewan dan sel tumbuhan melalui kegiatan kajian literatur dan diskusi dengan tepat. Peserta didik mampu membuat laporan hasil pengamatan gambar sel hewan dan sel tumbuhan sesuai dengan format dalam LKPD. Ya, jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya LKPD-nya sudah di-download atau belum? Kalau saya belum, Ibu. Saya sudah, Bu. Nah, Bu, kalau saya. Sudah, Bu. Sudah. Oke, yang sudah berarti mungkin sudah dibaca. Kalau yang belum, sekarang di-download ya. Ya, Bu. Atau mungkin ini bisa lihat hasil download temannya juga bisa. Kenapa sih kita kok perlu mempelajari sel? Karena sel itu kan bagian tubuh, bagian terkecil dari makhluk hidup nih. Lihat bakteri tadi, bakteri itu cuma satu sel aja. Tapi dia bisa menjalankan fungsi kehidupan seperti kita. Ya. Jadi biar kita tahu gimana proses yang terjadi dalam sel, karena itu kita harus mempelajari tentang ini. Erni, ukuran sel itu seberapa? Sangat kecil sekali, Bu. Kecil sekali. Makanya nggak bisa lihat ya. Terus bisa lihatnya pakai Nggak apa? bisa, Bu. Harus pakai alat, Bu. Mikroskop. Mikroskop. Ya, mikroskop, benar. Mikroskop. Tapi kira-kira mungkin nggak sih kita bisa lihat sel tanpa alat bantu itu? Bisa, Bu. Nggak bisa, bisa. Nggak tahu bahwa kayaknya sel nggak telur bisa juga deh, kan. Sel telur kan sel juga kan. Oh iya, benar. Telur ayam. Oh iya. Ya kan, Ibu? Apa saya salah ya, Iya, Ibu? benar. Betul. Yang lainnya pernah lihat sel telur? Telur ayam, Bu. Pernah, Bu. Nah, ayam. Pernah. Jadi pasti pernah
pasti pernah dengar kan sel sperma, sel telur yang merupakan sel gamet. Terus juga telur ayam. Telur ayam itu adalah sel telur. Jadi sel telur merupakan sel yang terbesar di antara sel-sel lainnya, sehingga kita bisa lihat tanpa alat bantu. Dengan catatan pada makhluk hidup tertentu saja, karena misalnya nih sel telur manusia juga tetap nggak bisa dilihat kalau nggak pakai alat bantu ya, seperti itu. Tapi memang umumnya sel telur itu ukurannya besar dibandingkan sel yang lain. Ngerti ya? Tapi bagaimana betul bahwa sel telur ayam itu satu sel kan Ibu? Oh ya benar, benar sekali. Ya. Tapi kalau tapi bisa juga itu merupakan embrio seperti itu. Kalau sudah dibuahi, kita bisa menjadi embrio. Ya, nah hari ini kan kita akan bahas sel. Kira-kira rumusan masalah apa yang bisa kita rumuskan biar pembahasan kita ini fokus. Nanti saya kasih poin nih yang mau menjawab. Bu, saya Bu. Siang-siang. Ya, ayo silakan. Rara. Bagaimana sih Bu komponen kimiawi penyusun sel? Oke, bisa kita masukkan pembahasan kita. Karena memang sel itu kan bisa dilihat ya, sel itu nggak kosong, tapi ada isi-isinya. Nah, bagaimana komponennya? Terus, ada lagi yang mau memberikan masukan? Saya Bu. Ya, Isti. Saya Bu. Ya, Isti dulu. Itu Bu tentang bagaimana struktur dan fungsi organel dari sel Bu. Oke, benar sekali ya. Mungkin kurang satu lagi biar ini. Ya, siapa nih? Saya Bu. Triana Bu. Devi ya? Oh, Triana, ayo silakan. Ya. Bagaimana sih Bu perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan? Kira-kira beda nggak sel tumbuhan sama sel hewan itu? Kalau dilihat dari awal tadi kayaknya beda deh Bu. Kita lihat hewan sama tumbuhan sendiri juga beda ya. Kalian bisa mirip tumbuhan nggak? Nggak bisa Bu. Nggak bisa ya? Ya kalau hewan dicubit bisa, atau temannya dicubit pipinya bisa. Nah itu karena berkaitan dengan selnya. Dan mempelajari, kita cari informasi, diskusi, nanti akan ketahuan kenapa kita nggak bisa nyubit tumbuhan, tapi bisa nyubit hewan. Nah untuk informasi bagi kalian, manusia itu sama dengan sel hewan strukturnya. Seperti itu. Yang belum mengunduh tadi LKPD-nya silakan diunduh sekarang. Yang sudah bisa mulai dibuka, atau mungkin sudah dipelajari dari semalam seperti itu ya. Di dalam LKPD itu sudah saya cantumkan acuan untuk diskusi kita hari ini. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu berapa? 30 menit ya. Siap Bu. Siap Bu. Sudah selesai anak-anak? Apakah perlu tambahan waktu nih? Belum Bu, tunggu Bu, sebentar. Tunggu sebentar, Bu. Sedikit lagi Bu, bentar ya Bu. Untuk gambarnya kalau warna itu lebih menarik. Kalau nggak ada pensil warna ya nggak apa-apa. Adanya dulu nanti diperbaikilah pelajaran ini. Sudah selesai ya? Sudah Bu. Sudah. Yang lainnya? Sudah ya. Bu. Sekarang kita diskusikan hasil kerjaan kalian. Ya. Siapa nih yang mau menjawab nomor 1? Identifikasilah komponen kimiawi sel. Ya, Triana, silakan. Ya, boleh saya jawab ya Bu? Ya. Komponen kimiawi sel dari yang saya cari itu ada senyawa organik dan anorganik Bu. Kalau yang senyawa organiknya itu ada karbohidrat, ada lemak, sama ada protein. Kalau yang anorganiknya kayaknya ada yang air dan mineral, betul nggak sih Bu? Oke, yang lainnya mungkin ada tanggapan? Silakan. Mungkin menambahkan atau mungkin mengkoreksi juga bisa. Atau setuju semua nih sama jawabannya? Saya sama jawabannya. Sama Bu. Oke, ya memang ya. Jadi pasti sudah belajar di pelajaran kimia juga ya. Kalian pasti sudah tahu apa itu senyawa organik, apa itu senyawa anorganik. Nah, yang organik ya berupa karbohidrat, lemak, protein. Selain itu merupakan senyawa anorganik, mineral, air. Selanjutnya, uraikanlah macam-macam organel sel dan bagaimana strukturnya. Ayo, siapa yang mau menjawab? Silakan. Ya, ada Rizky. Silakan Rizky. Ada Isti. Ya, silakan. Saya mau coba jawab ya, Bu. Uraikan macam-macam Oke. organel sel dan bagaimana struktur dinding sel. Susunannya itu terdiri dari selulosa. Retikulum endoplasma bentuknya seperti tabung. Nah, dia bentuknya kayak saluran yang belok-belok. Oke, jawabannya yang lainnya tadi siapa tadi yang angkat tangan Isti ya? Silakan. Saya mau yang di. Wah, jadinya nggak bersahabat ya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, mungkin menambahi strukturnya organel sel. Sambil menunggu Isti ngomong, ini tadi yang dibilang Rizky. Rizky, fosfolipid bilayer. Ini merupakan fosfor,
Ini fosfornya, ini lemaknya. Nah, yang dimaksud dengan fosfolipid di layer. Kebanyakan organel sel itu memang tersusun atas 2 lapis seperti itu. Yang pertama ini membran sel. Ini ada lagi. Mungkin ada yang mau menambahkan? Tadi menyebutkan retikulumnya. Nah, ini retikulum endoplasma strukturnya benar seperti tabung yang berbelok-belok nih. Ini ya, seperti ini. Ya, silakan Erni. Ya, Erni. Saya mau menambahkan satu Bu ya. Ada ribosom Ya. yang bentuknya strukturnya ada besar kecil, ada yang bebas di sitoplasma dan ada juga yang menempel pada retikulum endoplasma. Itu Bu. Ya. Ada lagi? Ya benar. Jadi ribosom bentuknya bulat kecil, tersusun atas unit besar dan unit kecil. Kemudian ada yang, nah ini yang di retikulum tadi ya, yang bulat-bulat ini adalah ribosom. Ada juga yang bebas di situ, plasma. Benar sekali Arni. Ada lagi yang menyebutkan? Saya, Bu. Ya, ada. Ya, silakan. Iya, untuk organelnya saya menambahkan mitokondria, Bu. Iya benar sekali, mitokondria ini biasanya jadi bintangnya nih mitokondria. Gimana strukturnya? Kayak gini ya. Jadi mitokondria itu ini tersusun atas 2 membran juga. Di inner berarti membran dalam, outer berarti membran luar seperti itu. Kemudian di membran dalamnya berkelok-kelok membentuk kristal. Di dalamnya ada matriks yang berisi cairan. Pertanyaan berikutnya tentang fungsinya ya. Ayo siapa bisa jawab? Fungsi organel sel. Ya, Devi yang silakan Devi. Dinding sel ya Bu, untuk membentuk sel Oke. tumbuhan ya Bu. Ada lagi? Membran sel untuk membatas. Pembatas apa? Batas? Membatas sel Bu. Oke, Ibu saya pembatas. dong. Ya, jadi sebentar lah. Jadi tadi ya, batas itu maksudnya pembatas lingkungan dalam sel dengan lingkungan luar sel, seperti itu. Kalau dinding sel, apakah semua sel itu punya dinding sel? Tidak Bu. Tidak. Tidak Bu. Enggak ya? Ya enggak, benar. Tidak. Jadi enggak. Nah, dinding sel hanya pada saja. Oke, ini yang bisa menyebabkan tumbuhan bisa ditubit karena dia punya dinding sel sehingga strukturnya keras seperti itu. Ayo Rara tadi mau jawab fungsi organel sel, silakan. Retikulum endoplasma, Bu. Kalau retikulum Ya. endoplasma Mana halus, fungsinya? yang RE halus Hmm. fungsinya untuk tempat sintesis lemak. Kalau RE kasar untuk sintesis protein, Bu. Dari kasar. Kalau yang halus nggak ada ribosomnya, Bu. Kalau yang kasar ada ribosomnya, Bu, nempel. Tadi kan sudah ada lihat gambarnya ya, dari retikulum endoplasma tuh ada bintik-bintiknya. Nah, bintik-bintiknya itu apa namanya? Ribosom. Nah, itu yang disebut RE kasar. Kalau misalnya nggak ada bintik-bintiknya berarti RE halus. Ada lagi yang mau jawab tentang fungsinya? Oke, Erni semalam belajar banyak sekali nih. Lalu jawab. Ada mitokondria Ibu untuk tempat respirasi Ya, sel. ya, benar. Nah, respirasi sel. Betul sekali. Ini nanti juga akan berkaitan dengan pembentukan energi. Makanya mitokondria disebut sebagai apa? House of Power. Rumahnya energi seperti itu karena dia bisa menghasilkan energi. Nah, sudah paham semua ya tentang struktur dan fungsi organel sel? Sudah Bu. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Sudah gambar sekali sel hewan dan tumbuhan. Bisa Sudah, ada Bu. yang bisa menampilkan? Bu. Ya, silakan. Maria, silakan. Menampilkan gambar sel tumbuhan Bu. Izin saya screen ya Bu. Oke. Ini Bu, gambarnya sudah terlihat Bu. Ya, sedang proses. Wah, gambarnya bagus sekali, Lia. Sudah terlihat ya Bu. Silakan. Ya, sudah terlihat. Silakan dijelaskan. Ya, jadi Ya. ini adalah gambar sel tumbuhan Bu. Oke. Lalu di bagian yang paling luar ada yang namanya dinding sel. Nah, terus ada ke dalam ada membran. Terus ada lagi di sini yang bentuknya kayak pagar Bu. Ini kompleks Golgi atau namanya aparatus Golgi, betul nggak Bu? Ya, betul. Ya, Ya, lalu ini tinggal karena ini sel tumbuhan ada kloroplasnya Bu. Oke. Ada Ya, itu ada di kloroplasnya. sel ya. Ya, terus yang ini yang besar ini ada vakuolanya Bu. Lalu ini ada mitokondria. Nah, cairan yang ada di dalam sini itu sitoplasma. Terus di sini ada amiloplas. Lalu ada RE Bu. Nah, yang di sini adalah RE kasar karena ada granulanya Bu. Ada bintik-bintiknya saya gambar. Terus ada nukleus. Di dalamnya yang kecil ini nukleolus Bu. Terus di sini ada RE halus. RE halus saya gambar tidak ada bintik-bintiknya Bu. Yang terakhir di sini adalah ribosom yang bintik-bintik ini Bu. Ini nanti dikasih warna lebih menarik. Iya Bu. Ya, yang lainnya ada yang menambahkan atau mungkin mengkoreksi? Setuju semua sama setuju dulu gambarnya? Iya, Bu, gambarnya sama, Bu. Oke, Lara silakan. Baik, Bu, sebentar ya, Bu. Sudah nampak belum, Bu? Ya, silakan dijelaskan. Ini saya gambar sel hewan ya, Bu. Kan tadi kalau Oke. sel hewan nggak punya dinding sel. Jadi dia Ya. bentuknya nggak tetap gitu, Bu. Terus ini ada bagian yang bulat ini namanya inti selnya Bu atau nukleus. Terus ada bagian yang titik-titik ini Bu, yang granula-granula itu namanya ribosom, Bu. Terus ini yang panjang ini retikulum endoplasma, Bu. Kalau retikulum endoplasmanya nggak ada ribosomnya, berarti dia RE halus. Kalau dia ada Oke. ribosomnya dia RE kasar. Terus ini ada bagian Benar. yang kosong ini Bu, ini sitoplasma yang terdiri dari cairan. Ini yang seperti sosis, ini mitokondria Bu namanya. Oke. Terus ini badan Golgi Bu yang berlipat-lipat gitu. Terus terakhir ini ada membran sel sama vakuola ya Bu. Ya. Sel hewan punya vakuola? Punya ya Bu, tapi kecil. Bener nggak Bu? Iya, benar ya. Jadi, Bang, apa namanya? Selain dinding sel, perbedaan pada sel hewan dan tumbuhan yang mencolok itu vakuola. Dalamnya beberapa sel hewan itu ada yang punya vakuola, cuma kan ukurannya kecil. Jadi biasanya dianggap nggak ada seperti itu. Jadi dianggap
hanya sel tumbuhan yang punya vakuola saja. Tadi di gambarnya kan terlihat ya kalau vakuolanya itu besar sekali sampai meminggirkan inti selnya seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir nih, kalian sudah gambarkan tadi sel hewan, sel tumbuhan. Sekarang dicantumkan dalam tabel perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Siapa yang mau mempresentasikan? Ya, nanti silahkan. Iya Bu, Ayo, saya mau mempresentasikan ini Bu, hasil tugas saya sel tumbuhan. ya, silakan dibacakan. Perbedaannya di sini dari bentuk selnya. Bentuk sel dari sel hewan itu dapat berubah karena tidak memiliki dinding sel. Sedangkan pada sel tumbuhan itu bentuk selnya kaku dan jarang berubah bentuk karena sel tumbuhan memiliki dinding sel. Kemudian perbedaan dinding sel. Kalau pada sel hewan itu tidak ada. Kalau pada sel tumbuhan ada. Kemudian lisosom. Sel hewan ada lisosom dan sel tumbuhan tidak memiliki lisosom atau jarang ditemukan. Kemudian plastida. Pada sel hewan itu tidak ada atau tidak memiliki plastida. Tapi pada tumbuhan, sel tumbuhan. Ya, benar sekali Tanti. Ya, Pintar. Silakan ditambahkan Rena. Ya, tambahin sedikit aja. Tadi tadi sudah menambahkan, udah banyak banget. Jadi perbedaannya sentriol. Kalau sel hewan itu punya, kalau tumbuhan nggak punya sentriol, Bu Guru. Terus klorofil, plastida. Kalau tumbuhan punya, hewan tidak punya, Bu Guru. Sudah, Bu. Makasih. Oke. Ya. Ada yang tanyakan mengenai diskusi kita hari ini? Silakan. Organel itu penting kan, Bu? Untuk sel. Iya. Tapi kenapa pada sel hewan itu tidak ada? Kenapa pada sel hewan itu tidak ada kloroplas, Ibu? Katanya penting, tapi kenapa tidak ada? Kira-kira nah, itu perbedaannya antara sel hewan dan sel tumbuhan ya. Jadi setiap makhluk hidup itu akan menjalankan fungsinya masing-masing. Meskipun sel hewan nggak punya klorofil, nggak bisa fotosintesis, tapi bisa mendapatkan dengan cara yang lain, ya kan? Dengan memakan tumbuhan atau memakan daging. Bisa apa namanya? Bisa kita ulangi ya kesimpulan kita tentang diskusi tadi. Komponen kimiawi sel tersusun atas apa saja tadi? Senyawa, Organik dan organik, benar. Kemudian struktur dan fungsi organel sel, misalnya strukturnya apa? Strukturnya memang sel, seperti apa? lapis, Bu, bilayer. Fosfolipid, Bu. Ya, fosfolipid bilayer strukturnya. Fungsinya tadi apa fungsinya? Antara ruang dalam Untuk dan ruang luar, melindungi, Bu. Ya, bisa. Kemudian perbedaannya, coba perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan tadi yang paling mencolok apa? Kalau pada tumbuhan ada dinding sel, Ibu, dan kloroplas. Iya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini. Jangan lupa ya, KPD perbaiki setelah ini tadi gambarnya diwarnai, pengumpulannya jangan sampai telat, oke? Kalau telat nanti nilainya berkurang, sayang kan? Jawaban benar tapi mengumpulkan telat nilainya. Ada yang tanyakan? Ya, Bu. Berikutnya kita masih membahas tentang sel, tapi sudah beda subbab tentang bioproses sel. Dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya ya. Dan mungkin nanti LKPD-nya saya share sebelum pembelajaran sehingga kalian bisa mempelajari apa saja yang harus dipersiapkan seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik meskipun terkendala sinyal baik dari saya maupun dari kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau Bu. Terima kasih ya, Bu.